Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekelompok akan menjelaskan penelitian tentang air kettle atau boiler. Next. Nah, di sini kita mempunyai anggota, yaitu saya sendiri, Devin Meslu Prajawan, Ketua NPM 24036010088, dan seterusnya Muhammad Irsyad Purnama, yaitu sebagai editor, NPM-nya 24036010092. Terus Rafli Julian Saputra P atau sebagai penulis, NPM 24036010096. Dan terakhir Cesar Gumilanggara akan menjadi pemateri. NPM-nya adalah 24036010104. Di sini saya akan menjelaskan di dalam dunia industri, air kettle atau boiler merupakan salah satu peralatan yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai proses produksi. Boiler digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi melalui pemanasan air yang kemudian digunakan sebagai sumber energi atau media pemanas dalam berbagai aplikasi industri seperti pembangkit listrik, pemrosesan makanan, industri tekstil, dan banyak lagi. Proses pengolahan air umpan boiler. 1. Filtrasi dan ultrafiltrasi, menghilangkan partikel tersuspensi dan keruhan dalam air. 2. Pelunakan atau softening, mengurangi kandungan ion kalsium atau Ca2+ dan magnesium Mg2+ yang menyebabkan kesedahan air menggunakan resin penukar ion. 3. Dehidrasi, menghilangkan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada boiler. 4. Demineralisasi, menghilangkan hampir semua mineral terlarut melalui proses seperti osmosis balik, reversi osmosis, atau deionasisasi. 5. Penambahan bahan kimia, menambahkan bahan kimia seperti natrium sulfid untuk menghilangkan oksigen terlarut dan bahan kimia lainnya untuk mencegah korosi dan pembentukan karat. Kandungan air umpan boiler. Air umpan boiler harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk memastikan operasional yang optimal. pH terutama ideal antara 8,5 hingga 11,5. pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan korosi atau pembentukan karat. Kekerasan hardness. Kandungan ion kalsium dan magnesium harus dikontrol untuk mencegah pembentukan karat. 4. Total dissolved solid atau TDS, kadar padatan terlarut total harus rendah untuk mencegah pembentukan karat dan korosi. Silika atau kandungan silika harus dijaga rendah, terutama pada boiler bertekanan tinggi, karena silika dapat menyebabkan scaling yang sangat keras. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang jenis-jenis problem boiler. Yang pertama ada problem scale. Problem ini terjadi karena feed water mengandung ion Mg atau Ca atau hot water. Problem scale berakibat diameter pipa menyempit dan suhu panas terhambat dan terjadi hotspot. Lalu ada problem korosi. Problem ini terjadi karena feed water mengandung gas yang bersifat korosi, dalam kurung O2 atau CO2 dan NH3. 2. Korosi mengakibatkan pipa boiler menjadi tipis atau bocor. Produk korosi yang terakumulasi dan mengendap menyebabkan masalah korosi yang disebut corrosion under deposit. Yang ketiga ada problem boiler carryover, terjadi jika busa, padatan butiran air atau gas korosif terbawa oleh stream yang akan masuk ke turbin atau inlet turbin. Carryover menyebabkan masalah pada turbin dan peralatan setelahnya.
Problem ini terkait dengan kemurnian steam. Solusi penanganan problem boiler. Yang pertama, gunakan boiler chemicals yang tepat untuk sisi air atau water side dan sisi api atau fire side. Yang kedua, tak kalah penting dari boiler chemicals adalah boiler technical service karena sistem dan kondisi selalu berubah. Eon Chemicals merupakan solusi technical service yang meliputi rekomendasi jenis-jenis chemicals yang tepat dan dosis titik injeksinya. Yang kedua, opsinya dosis dan titik injeksi agar pemakaian chemicals lebih efektif. Monitoring dan analisis untuk memastikan program treatment berjalan dengan tepat, dan problem solving dan improvement. Ini adalah kesimpulan. Pengolahan air kettle atau boiler merupakan langkah penting untuk memastikan operasi boiler yang efisien, aman, dan tahan lama. Proses pengolahan ini bertujuan untuk mempersiapkan air umpan agar memenuhi standar kualitas tertentu, mencegah terjadinya masalah seperti kerak, korosi, dan kontaminasi dalam sistem boiler. Kami dari kelompok 3 terima kasih. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Dikumur dikunya. Wassalamualaikum semuanya. Wong liya ngerti.